An-niyatu fil lisan fahiya sunnah. Niat diucapkan dengan lisan yaitu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala yanfa'ana bi wa bi ulumi, amin. Sekarang kita memasuki wasyaraitu wujubus syiyam, beberapa syarat kewajiban dalam berpuasa. Iku arba'atu asya', ada 4 perkara. Kalau kita syarat itu apa? Syarat itu sesuatu hal yang masuk sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Contoh, sampean mau menikah harus membuat syarat, yaitu harus punya KTP, harus daftar ke KUA. Itu termasuk syarat. Ketika itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita untuk melakukan semisal pernikahan di KUA. Semisal sampean mau masuk suatu perguruan, mempunyai syarat seperti harus punya ijazah, sampean harus memenuhi ijazah tersebut. Itu dikatakan dengan syarat. Ketika syarat tidak dipenuhi, maka tidak bisa sampean melakukan atau tidak sah melakukan suatu amal ibadah. Wasyaraitu wujubus syiyam, berarti syarat puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama al-Islam. Al-Islam itu siapa Islam? Siapa orang Islam? Orang yang di situ bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan, bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Itu yang dikatakan dengan Islam. Nah, yang kedua yaitu baligh wal bulugh, dan orang yang sudah mencapai umurnya. Kalau wanita biasanya batasannya haid. Kalau laki-laki biasanya sudah melaksanakan ihtilam. Ihtilam itu orang tidur kemudian bermimpi sesuatu, kemudian orang tersebut mengeluarkan cairan. Nah, itu orang itu sudah dikatakan biasanya bulugh, baligh. Kalau praktek sekarang yang ada di mana-mana di Indonesia, ada anak kecil melakukan puasa, bagaimana hukumnya? Kalau kita membahas hukum, anak kecil belum ada hukumnya, karena anak kecil belum baligh. Nah, baligh itu baligh yang bagaimana? Baligh yang mumayyiz. Terkadang ada belum baligh tapi mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang bisa membedakan antara yang baik dan bisa membedakan antara yang jelek. Itu mumayyiz. Nah, yang ketiga yaitu al-aqlu, orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan, melaksanakan kewajiban dan lain sebagainya, ada 2 pertanyaan. Antara orang tersebut punya suatu masalah atau suatu hajat, orang tersebut tidak melakukan puasa. Yang kedua, orang tersebut tidak mau melaksanakan yang namanya puasa. Kalau kita tilik di lingkungan kita dan sebagainya, sampean yang merasakan orang wanita kalau haid itu tidak wajib di situ melakukan puasa dan wajib mengqadha. Tapi untuk permasalahan sholat, wanita yang mengalami masa seperti itu tidak wajib mengqadha. Dikarenakan apa? Dikarenakan sholat itu kan banyaknya luar biasa. Setiap semisal 1 bulan, selama 2 minggu wanita tidak melaksanakan sholat dikarenakan ada halangan. Di situ tidak wajib orang wanita mengqadha yang namanya sholat. Tetapi dalam permasalahan puasa, yaitu seorang wanita yang mengalami suatu halangan, di situ wajib mengqadha sholat. Nah, yang sering terjadi yang kita kurang perhatikan bersama-sama yaitu masalah mengqadha puasa. Jadi ketika seorang sudah selesai waktu Ramadan dan masuk
bulan Idul Fitri, setelah 1 hari sholat Idul Fitri, maka yang mempunyai qadha puasa fauron dengan seketika harus membayar puasa yang ditinggalkan. Itu bagi orang yang terkena suatu halangan. Kalau laki-laki biasanya secara umum sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, itu juga tidak wajib di situ melakukan puasa, tetapi dengan catatan wajib qadha. Wajib qadhanya juga secara fauron, secara seketika. Itu syarat orang yang wajib puasa. Tadi ada 4, yang ketiga yaitu orang yang berakal. Sekarang ada permasalahan, yaitu semisal bagaimana hukum puasa orang yang tidak punya akal, seperti orang tidur, seperti orang yang sakit jiwa dan lain sebagainya. Kalau orang yang sakit jiwa, secara sakit jiwanya terus menerus, istilahnya tidak bisa dipastikan, biasanya 15 tahun sakit jiwa, di situ tidak wajib qadha. Tapi orang sakit jiwa yang di situ sakit jiwanya cuman 1 hari, 2 hari, di situ diwajibkan orang tersebut qadha. Sedangkan ketika sama-sama hilang akal, intinya dalam al-aqlu itu yang orang yang mempunyai akal, lawan dari kata al-aqlu orang yang mempunyai akal yaitu zawalul aqli, yang akalnya hilang. Orang tidur itu termasuk akalnya hilang, zawalul aqli. Contoh apa? Ketika sampean tidur, sampean dijiwit kancane kadang gak kroso, ini termasuk hilang akal. Sampean lak tidur gak iso mikir, termasuk hilang akal. Tetapi ketika orang tidur tetap puasanya sah. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang tersebut masih potensi untuk beribadah, termasuk potensi, termasuk ahli ibadah. Sedangkan orang yang gila dan lain sebagainya tidak berpotensi hari itu, termasuk orang yang beribadah. Nah, itu perbedaan antara orang yang gila dan orang yang tidur, dan orang yang mughma alaih. Mughma alaih itu orang yang semaput, kalau bahasa Jawanya semaput. Nah, yang keempat, syarat yang keempat yaitu wal qudrah ala shaum, mampu melaksanakan puasa. Maksudnya mampu itu wasyar'an bila masyaqqah, dengan tidak ada suatu keberatan. Wanita mengalami masa haid tidak bisa melakukan puasa karena ada masyaqqah. Seseorang yang sakit parah tidak melakukan puasa karena ada masyaqqah. Jadi syarat orang yang berpuasa itu yang keempat yaitu wal qudrah ala shaum, mampu untuk melaksanakan puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.